Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Bagus Pratama, mahasiswa dari Universitas PGRI Palembang, Prodi Teknik Sipil dengan NIM 2020313020. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal UTS dari statistika probabilistik. Ada 3 soal yang akan kita jawab. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke soalnya. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Nah, di sini ada data-data yang dimana kita harus merubahnya ke tabel distribusi frekuensi. Sebelum membuat tabel frekuensi atau tabel distribusi frekuensi, ada 3 langkah yang harus kita perhatikan dalam membuat tabel. Yang pertama, kita harus menentukan jangkauan data. Jangkauan data itu adalah untuk mengetahui tentang suatu data antara datum tertinggi dan datum terendah. Yang kedua, kita harus menentukan banyaknya kelas. Kelas ini berfungsi sebagai pengelompokan data agar data tersebut tidak tersebar. Yang ketiga, kita harus menentukan panjang kelas. Di sini, fungsi panjang kelas itu adalah untuk rentang di dalam suatu kelas tersebut. Agar penjelasannya tadi lebih mudah dipahami, mari kita mengerjakan soalnya. Oke, untuk menentukan jangkauan, kita menggunakan rumus jangkauan, yaitu J sama dengan X max dikurang X min, di mana X max tersebut adalah datum tertinggi yang berada di data-data ini, yang dimana kita ketahui datum tertingginya adalah 88. Kita tulis di sini jadi 88. Dan X min merupakan datum terendah yang ada di data-data ini, yang dimana kita sudah ketahui tadi datum terendahnya adalah 50. Kita langsung saja tulis di sini 50. Nah, kalau kita operasikan 88 dikurang 50, hasilnya adalah 38. Nah, kita sudah menyelesaikannya. Yang kedua, kita harus menentukan banyaknya kelas. Nah, biasanya untuk menentukan banyak kelas itu ada rumus umumnya, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N tersebut merupakan jumlah dari seluruh data ini. Kita langsung saja masukkan 1 ditambah 3,3 log 40. Kalau kita jumlahkan 1,3. Nah, log 40 kalau kita lakukan di kalkulator tadi, didapatlah nilai 1,602. Jumlahkan 1 tambah 5,2866. Kita jumlahkan lagi dan hasilnya 6,2866. Nah, coba perhatikan. Di sini hasilnya itu adalah bilangan desimal. Sedangkan yang harus kita peroleh itu adalah bilangan bulat. Untuk mempermudahnya atau untuk menyederhanakannya, kita langsung saja mengekivalenkan data tersebut menjadi 7. Nah, setelah langkah kedua ini, kita menentukan panjang kelas.
yang dimana rumusnya adalah P sama dengan jangkauan dibagi kelas, banyaknya kelas. Sudah kita ketahui bahwa jangkauan kelasnya adalah 38 dibagi banyak kelas adalah 7 sama dengan 5,42. Kita sederhanakan lagi ke atas menjadi 6. Nah, sudah. Nah, sebelum membuat tabel distribusi frekuensinya, kita harus membutuhkan nilai-nilai yang kita kerjakan 3 ini, yaitu banyak kelas dan panjang kelas. Bagaimana bentuk tabel frekuensi? Nah, pada umumnya tabel frekuensi itu mempunyai 2 kolom. Yang pertama, kolom nilai atau X, yaitu nilai data-data yang sudah direntangkan atau sudah disusun sedemikian rupa. Dan yang kedua, kolom kedua yaitu kolom frekuensinya atau banyaknya data ini yang kita tentukan. Oke, untuk meminimalisir kesalahan dalam menentukan frekuensinya, kita harus membutuhkan kolom satu lagi atau kolom bantu. Biasanya disebut kolom turus. Bagaimana bentuk tabelnya? Nanti saya akan memperlihatkannya tabel yang sudah saya buat. Nah, inilah bentuk tabel yang sudah kita buat tadi, di mana ada 3 kolom yang kita buat. Yang pertama, kolom nilai atau X, di mana nanti kita akan memasukkannya dari data-data ini, mulai dari datum paling rendah sampai datum paling tertinggi. Dan tabel turus, kita akan memindahkan atau membantu kita memindahkan data-data ini ke dalam tabel. Dan kolom frekuensi yaitu jumlah data-data yang ada pada kelas. Nah, kenapa saya sini buat 7 baris? Karena banyak kelas yang kita cari tadi adalah 7, maka kita tulis menjadi 7 baris. Nah, langsung saja kita masukkan nilainya. Oke, kita ketahui bahwasannya datum paling rendah adalah 50. Ya. Maka kita langsung masukkan 50. Nah, untuk mengetahui rentang nilainya atau rentang kelasnya, kita sudah mengetahui bahwa panjang kelasnya ada 6. Nah, dari itu kita mengetahui bahwa rentang kelasnya ada 6. Dimulai dari 50, 51, 52, 53, 54, 55. Kita langsung tulis 55. Nah, untuk kolom selanjutnya atau kolom kedua, kita langsung saja 55 di 56, dan kita langsung bisa mengetahui rentangnya 55 ditambah 6 menjadi 61, dan begitu seterusnya dari 62 sampai 67, 68 menjadi 73, 74 menjadi 79, 80 menjadi 85, dan 86 menjadi 91. Nah,
Mungkin ada yang bertanya, kenapa di sini ada angka 91 sedangkan angka yang tertinggi adalah 88? Nah, itu tidak menjadi masalah. Yang terpenting nilai atau data-data yang ada di sini sudah termasuk pada tabel ini. Kalau tidak masuk, nah itu mungkin bukan atau menjadi penghalang dalam menghitung frekuensinya. Nah, untuk menentukan atau menghitung torus, kita harus mengetahui bahwasanya data-data ini termasuk pada nilai yang mana atau rentang nilai yang mana. Langsung saja, 67 masuk ke rentang nilai pada baris ketiga. Nah, 59 masuk ke baris kedua, dan begitu seterusnya. Untuk mempersingkatnya, kita langsung saja mengisinya. Oke, setelah kita mengetahui atau memindahkan nilai ini kepada torus atau kolom torus, maka untuk mengetahui frekuensinya, kita langsung saja memindahkan nilai yang pada torus ini ke frekuensi. Nilai pada 50 rentang 55 adalah 8 atau frekuensinya 8. 56 rentang 61 ada 3, 62 rentang 67 ada 9, 68 rentang 73 ada 6, 74 rentang 79 ada 10, 80 sampai 85 ada 3, dan 86 rentang 91 ada 1. Nah, apakah tabel ini benar atau salah? Kita menjumlahkan semua nilai yang ada di frekuensi. Apakah sama yang ada di data atau tidak? Jika sama, berarti soalnya kita kerjakan itu benar. 8 ditambah 3 tambah 9, 20, 26, 36, 39, 40. Dan ternyata nilai pada tabel dan data
itu sama. Artinya tugas kita dalam mengisi soal itu selesai atau benar. Oke, kita masuk kepada soal 2. Diketahui data sebagai berikut. Dan hitunglah atau tentukanlah nilai mediannya. Sebelum menghitung nilai mediannya, kita harus mengurutkan nilai atau data pada soal. Langsung saja. Nah, dari data tersebut bahwa jumlahnya ada 10. Untuk menghitung nilai mediannya, kita menggunakan rumus ME sama dengan data ke N dibagi 2 ditambah data ke N per 2 ditambah 1 per 2. Nah, kalau kita ketahui nilai N itu jumlah keseluruhan dari data tersebut. Data jumlahnya adalah 10. Langsung saja kita masukin data 10 per 2 ditambah data 10 per 2 ditambah 1 per 2, hasilnya 5 ditambah 6 per 2. Nah, untuk hasilnya kita di sini terdapat 5 dan 6. Dan kita harus mencari nilainya di sini di soalnya. Nilai ke 5. 1 2 3 4 5 berarti 6. Tambah nilai ke 6. 1 2 3 4 5 6 7 per 2, di mana 6 ditambah 7 adalah 13 dibagi 2 sama dengan 6,5. Nah, kalau tidak ingin seribet ini, kita mengetahui bahwa ini adalah nilai genap. Kita langsung saja menulisnya lagi 2 3 6 6 7 7 8 9. Cara cepatnya gimana? Kita membagi data ini menjadi 2. Sorry, di sini ada kurang 6-nya 1. Kita dibagi 2 nilai ini. Nah, kita sudah mengetahui bahwasanya nilai tengahnya adalah 6 dan 7. Langsung saja 6 ditambah 7 dibagi 2 hasilnya 6,5. Maka akan sama saja pada nilai yang kita kerjakan tadi. Nah, soal ketiga atau soal yang terakhir. Di sini ada tabel frekuensi yang diketahui nilai tes masuk calon mahasiswa ke perguruan tinggi negeri X. Di sini kita disuruh mencari nilai rata-ratanya. Untuk mencari nilai rata-rata, kita memerlukan kolom lagi, yaitu kolom XI dan kolom FI dikali kolom atau kolom XI. Nah, untuk mencari nilai XI, kita harus menjumlahkan dantum yang terendah dan dantum tertinggi pada baris yang pertama ini, lalu dibagi 2. Itu 41 ditambah 49 dibagi 2, yang dimana hasilnya tadi adalah 45. 50 ditambah 58 dibagi 2 hasilnya adalah 54. Yang selanjutnya 59 ditambah 67 hasilnya adalah 63. 68 ditambah 76 dibagi 2 hasilnya 72.
ditambah 85 dibagi 2, hasilnya 81. Nah, untuk kolom sebelahnya, yaitu kolom FI dikali XI adalah di mana nilai frekuensi ini dikalikan dengan nilai pada XI. 5 dikali 45 hasilnya 225. Begitupun selanjutnya 18 dikali 54 hasilnya 972 dan seterusnya. Kalau sudah selesai, kita masukkan rumus mean atau nilai rata-rata, yang dimana kita ketahui rumusnya adalah X bar dikali sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Untuk mengetahui nilai sigma FI dikali XI, kita jumlahkan saja semuanya. 225 ditambah 972 ditambah 2646 ditambah 1512 ditambah 1218, di mana kita ketahui jumlah keseluruhannya adalah 6573 dan frekuensinya, tahu jumlah frekuensinya adalah 5 ditambah 18 ditambah 42 ditambah 21 ditambah 14, jumlah keseluruhannya adalah 100. Lalu kita masukkan nilai ini ke rumusnya. 6573 dibagi 100. Kita ketahui bahwa hasilnya 65,73. Nah, bahwa nilai tes masuk calon mahasiswa ke perguruan tinggi negeri X itu harus di atas 65,73 atau rata-rata keseluruhannya 65,73. Demikian soal yang dapat saya bahas pada UTS kali ini. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf dan bisa memberikan saran atau kritik saya pada kolom komentar. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.